Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan kuliah farmakologi obat-obat kardiovaskuler. Pada kesempatan ini nanti kita akan diskusi berkaitan dengan farmakologi obat-obat gagal jantung. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat dari patofisiologi gagal jantung tadi, kita bisa memperkirakan kira-kira obat yang terlibat itu apa di situ. Nah, setidaknya itu ada 3 obat yang terlibat di dalam terapi gagal jantung. Kalau kita berbicara bahwa tadi jantung gagal melakukan memompa darah menuju ke sirkulasi, maka diperlukan obat yang bisa meningkatkan kontraktilitas jantung. Kemudian tadi terjadi kompensasi akibat gagal jantung, kompensasi peningkatan aktivasi sistem saraf simpatik, ya ini mengakibatkan tekanan darah meningkat melalui vasokonstriksi sehingga kita butuh obat yang bisa menurunkan tekanan darah. Kemudian tadi juga ada cardiac remodeling yang berdampak pada retensi air dan natrium, ya sehingga kemudian diperlukan obat diuretik. Sehingga terapi gagal jantung ini ada 3 pendekatan obat. Yang pertama adalah digitalis, ya, yang meningkatkan kontraktilitas jantung sehingga menurunkan simptom gagal jantung. Nah, ini adalah pada kondisi parah, ya kita bisa menggunakan dopamin, dobutamin, ya, yang bisa digunakan secara intravena di situ. Kemudian yang kedua adalah ACE inhibitor atau ACE inhibitor, yang mana kerja dari ACE inhibitor pada terapi gagal jantung ini adalah menurunkan beban kerja jantung, menurunkan simptom gagal jantung, ya. Nah, ini juga bisa digunakan obat-obat di luar itu, ya. Sebagai contoh adalah obat golongan nitrat, isosorbidinitrat, nitropurusida, dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah golongan diuretika di situ. Ya, ini lebih menekankan untuk mengontrol kelebihan akumulasi cairan pada gagal jantung di situ. Nah, ini, jadi 3 obat ini yang digunakan pada gagal jantung. Kita akan mengkaji satu persatu, ya. Yang pertama adalah cardiac glycosides atau glikosida jantung. Ini adalah obat pilihan utama di dalam terapi gagal jantung karena obat ini meningkatkan kerja jantung, ya, meningkatkan kontraktilitas dari jantung. Nah, berbicara cardiac glycosides, senyawa ini, ya, senyawa aktifnya adalah digitoxin dan digoxin, dan ini dijumpai pada tanaman Digitalis lanata. Nah, pada tahun 1990, ya, digoxin paling sering digunakan secara klinik, ya. Jadi profil farmakokinetiknya adalah lebih baik, kemudian penetapan kadar obat dalam darah juga lebih mudah. Namun, ya ini seperti yang saya katakan tadi, efeknya adalah memperbaiki kontraktilitas miokardial atau otot jantung. Nah, berbicara tentang glikosida jantung, yang menjadi perhatian adalah mereka memiliki low therapeutic index, gitu ya. Di mana konsentrasi obat dalam plasma untuk menyebabkan toksisitas lebih sedikit tinggi dibandingkan dosis terapinya, di mana indeks terapi dari glikosida jantung itu antara 1,6 hingga 2,5. Nah, bagaimana mekanisme glikosida jantung itu ketika kita berbicara farmakologi dari glikosida jantung? Nah, mekanismenya adalah mempunyai target, ya, menghambat sebuah transporter yang dinamakan natrium ion kalium ion ATPase. Semua glikosida jantung adalah poten dan selektif menghambat transporter aktif, ya, natrium ion dan kalium ion dalam menembus membran sel. Nah, glikosida jantung ini adalah mengikat sisi spesifik pada subunit alfa pada transporter tersebut. Pada sisi yang lain, ya, kita ketahui bahwa ion natrium dan ion kalsium masuk ke sel otot jantung selama proses depolarisasi. Masuknya ion kalsium ini mengakibatkan tentu saja kontraksi. Kompensasi aktivasi kalsium ion ATPase pada retikulum sarkoplasma, ya. Kemudian natrium ion kalsium ion exchanger, kalsium ion ATPase membran sel sarkolema di situ. Nah, penghambatan pada transporter
natrium ion, kalium ion ATPase mengakibatkan penurunan ekstruksi ion natrium, sehingga mengakibatkan kadar ion natrium ya dalam sel meningkat di situ. Kemudian mengakibatkan ya penurunan kemampuan natrium ion kalsium ion exchanger untuk mengekstruksi ion kalsium selama proses repolarisasi pada sel otot myosit. Penurunan influx ion kalsium ini dan masuknya ion kalsium terjadi akumulasi ion kalsium dalam sel otot jantung yang kemudian mengakibatkan kontraksi pada otot jantung. Inilah yang mendasari mekanisme dari glikosida jantung. Nah, kalau kita berbicara sedikit tentang farmakokinetik, obat glikosida jantung yang utama, digoxin, mempunyai T setengah eliminasi dari 36 ya sampai 40 jam. Ya, ini sangat panjang sekali ya pada pasien dengan fungsi ginjal normal. Ya, sehingga dosis yang digunakan adalah dosis sehari sekali. Nah, kemudian ekskresi obat ya pada digoxin ini melalui ginjal dan lebih banyaknya ya mostly dalam bentuk utuh. Pada pasien gagal jantung kongestif dengan terapi vasodilator atau agen simpatomimetik ini bisa meningkatkan clearance digoxin ya, sehingga ini menjadi catatan ya ketika kita menggunakan digoxin pada kasus tersebut. Pada pasien gagal ginjal kronis, T setengah eliminasinya bisa mencapai 3-5 hari, tidak dipengaruhi oleh hemodialisa. Bioavailability atau ketersediaan hayati ya, dari digoxin ini dalam bentuk tablet mencapai 75% di situ. Nah, kalau kita berbicara digoxin ya, ini rentan sekali ada interaksi ya, karena beberapa obat bisa mempengaruhi farmakokinetik dari digoxin itu selama digoxin di dalam tubuh ya. Misalkan bisa meningkatkan konsentrasi pada serum, bahkan ada yang menurunkan konsentrasi pada serum, meningkatkan efeknya di situ ya secara farmakodinamika atau melawan efek dari digoxin itu. Nah, sebagai contoh obat yang bisa meningkatkan kadar digoxin dalam serum, ini adalah misalkan ya, ada beberapa ya, nanti di slide kami tampilkan. Verapamil, quinin, quinidin, ya, kemudian ada indomethacin dan sebagainya. Ada obat yang menurunkan konsentrasi digoxin dalam serum. Contohnya adalah kaolin, ya, kemudian neomycin, rifampin, dan sebagainya. Ada obat yang berinteraksi dengan digoxin dengan meningkatkan efek secara farmakodinamik. Contohnya deltiazem, ya, kemudian verapamil, diuretik, dan sebagainya. Ada yang mengantagonis ya, atau melawan efek farmakodinamik dari digoxin. Contohnya adalah hormon tiroid. Nah, para hadirin sekalian, saya mencoba untuk membandingkan ya farmakokinetik digoxin dengan obat-obat glikosida jantung yang lain ya. Contohnya adalah digitoxin dan wobain ya. Jadi kalau digitoxin ya ini karakteristiknya adalah ya ini senyawa yang didapatkan dari daun digitalis ya, sama bersifat kurang polar ya. Nah, namun diekskresi secara lambat. Bioavailabilitasnya oral hampir 100%. Namun terikat kuat protein di situ ya. Dan metabolismenya itu ekstensif melalui hati. T-setengah eliminasinya panjang ya 4-7 hari. Sedangkan wobain ini adalah larut dalam air, beraksi secara cepat, bioavailabilitas oral kurang bagus ini, sehingga beberapa kesempatan pemberiannya intravena. Kemudian ekskresinya melalui ginjal, T-setengah eliminasinya sangat panjang ya juga 18-24 jam ya. Nah, ini meskipun relatif lebih pendek dibandingkan digitoxin maupun digoxin. Nah, obat yang kedua yang digunakan adalah beta adrenergic atau dopaminergic agonis. Contohnya adalah dopamin ya, dan dobutamin. Dopamin jelas dia bekerja pada reseptor dopamin. Sedangkan dobutamin adalah senyawa atau agonis atau obat yang bekerja pada reseptor beta adrenergic pada otot jantung, sehingga mengakibatkan inotropik ya pada jantung atau sebagai agen inotropik positif pada terapi jangka pendek. Obat tersebut beraksi menstimulasi cardiac myocyte dopamin D1 receptor. Itu adalah yang dopamin. Sedangkan yang dobutamin dia beraksi pada reseptor beta, terutama beta 1 adrenergic.
sehingga mengakibatkan stimulasi GS adenylyl cyclase, cyclic AMP dan PKA pathway. Jadi jalur ya antara GS adenylyl cyclase ya cyclic AMP PKA ya pathway di situ. Nah, subunit katalitik PKA ya ini bisa memfosforilasi sejumlah substrat yang bisa meningkatkan kontraksi yang tergantung ion kalsium. Nah, ini contoh lain ya obat-obat yang juga mempunyai aksi mirip dengan obat-obat golongan ini adalah isoproterenol. Ya, obatnya ini juga bekerja pada reseptor beta adrenergic, kemudian epinefrin, norepinefrin. Nah, mari kita bersama-sama sedikit menyimak gitu ya tentang dopamin di sini. Ya, ini adalah sangat menarik sekali ketika digunakan pada terapi gagal jantung. Karena mengapa menarik? Karena dopamin ya termasuk memiliki sifat dose dependent. Pada dosis yang rendah atau low dose mengakibatkan vasodilatasi nih, kan gitu ya. Jadi dia mengakibatkan vasodilatasi ya dengan merangsang reseptor dopaminergic pada otot polos ya mengakibatkan cyclic AMP dependent relaxation di situ. Jadi relaksasi yang tergantung si AMP. Kemudian juga merangsang reseptor dopamin 2 presinaptik pada saraf simpatetik ya pada sirkulasi perifer sehingga mengakibatkan pelepasan norepinefrin dan mengurangi stimulasi reseptor alfa adrenergic pada otot polos pembuluh darah di situ. Namun ketika digunakan pada dosis yang relatif lebih tinggi atau intermediate ya, ini secara langsung bisa menstimulasi ya reseptor beta pada jantung, dan juga pada beberapa sistem sehingga meningkatkan kontraktilitas jantung. Ya. Dan juga pelepasan norepinefrin. Namun ya pada dosis yang tinggi maka ini mengakibatkan efek yaitu penyempitan arteri dan vena secara perifer yang diperantarai karena aktivasi pada reseptor alfa-1 adrenergic. Saya kira paham ya, sehingga kita bisa secara bijaksana ya dosis berapa, dosis relatif berapa dari dopamin ini yang bisa digunakan untuk terapi gagal jantung di situ. Hati-hati pada dosis yang tinggi tentu saja. Nah, bagaimana dengan dobutamin? Tadi sudah saya singgung gitu ya. Jadi dobutamin merupakan pilihan untuk penanganan pasien dengan disfungsi sistolik dan chronic heart failure. Efek hemodinamik utama adalah meningkatkan volume stroke ya karena aksi inotropik positifnya ini. Dobutamin tidak mengaktifkan reseptor dopaminergic karena dobutamin dia bekerja pada reseptor beta-1 adrenergic, spesifik beta-1. Jika curah jantung meningkat secara signifikan, maka denyut jantung dapat menurun akibat refleks penarikan tonus simpatik. Efek samping utama dari obat ini adalah takikardia dan aritmia yang berlebihan, sehingga memerlukan pengurangan dosis. Toleransi kadang dapat terjadi setelah penggunaan jangka panjang, sehingga memerlukan penggantian obat alternatif di situ. Ya, misalkan adalah inhibitor fosfodiesterase golongan 3 atau kelas 3. Nah, obat yang lain juga, ya, para hadirin sekalian, ya, ini yang bisa digunakan sebagai alternatif adalah phosphodiesterase inhibitors. Jadi obat ini adalah mengurangi degradasi ya cAMP secara seluler. Karena peningkatan siklik AMP ini terjadi sebagai respon terhadap stimulator aktivitas adenylyl cyclase. Di jantung hasilnya adalah inotropisme positif. Sedangkan di dalam pembuluh darah perifer hasilnya adalah pelebaran pembuluh darah baik resistensi maupun kapasitansi yang menyebabkan pengurangan afterload dan preload. Contoh dari obat ini adalah theophylline kafein ya, efek sampingnya bisa terjadi di situ. Kemudian ada beberapa obat yang lain gitu ya yang perlu yang diperhatikan adalah efek samping maupun selektivitas di situ. Nah, selain obat-obat yang saya singgung tadi ya, ini yang berikutnya adalah diuretik ya. Nah, mengapa diuretik menjadi hal yang menarik digunakan pada terapi gagal jantung ini? Karena ginjal memegang peran sentral. Respon hemodinamik, hormonal, dan otonom pada gagal jantung miokard. Retensi pada ion natrium dan juga air, serta ekspansi volume cairan ekstraseluler, ini berkaitan dengan jantung bekerja
pada volume akhir sistol yang lebih tinggi, sehingga digunakan untuk mempertahankan volume stroke. Peningkatan volume akhir diastol ini mengakibatkan tekanan pengisian akhir diastol yang lebih tinggi, peningkatan dimensi ruang ventrikel, dan peningkatan stres dinding yang mengakibatkan curah jantung di situ. Nah, diuretik dalam konteks ini mengurangi volume cairan ekstraseluler dan tekanan pengisian ventrikel atau preload, sehingga menurunkan curah jantung dari proses yang saya sebutkan di atas tadi. Nah, berbicara tentang diuretik, saya kira di beberapa pelajaran yang lalu sudah kami singgung gitu ya, klasifikasi obat diuretik. Tetapi kalau ingin kami ringkas ya, jadi obat diuretik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah thiazid, yang kedua adalah loop diuretik, yang ketiga adalah hemat kalium, di mana tiga-tiganya adalah menghambat reabsorpsi ion-ion ya pada nefron di situ. Berbicara tentang thiazid ya, ini contohnya adalah klorothiazid. Hidroklorothiazid merupakan obat pilihan utama ya pada terapi antihipertensi di situ ya. Ya, pada konteks obat gagal jantung ya, golongan diuretik ini juga karena apa? Berkaitan dengan hipertensi atau peningkatan tekanan darah. Kemudian yang kedua adalah loop diuretik ya. Contoh obatnya adalah furosemid. Saya kira ini obat yang sering digunakan. Potensinya tinggi, onsetnya cepat. Nah, ini. Sedangkan yang hemat kalium contohnya adalah spironolactone. Ini merupakan obat antagonis aldosteron ya. Jadi meretensi air dan natrium yang fungsi dari aldosteron itu ya. Jadi spironolactone adalah melawan itu. Nah, namun secara relatif ya potensinya adalah lebih rendah dibandingkan loop diuretik dan thiazid, sehingga pada penggunaannya ini adalah dikombinasi dengan obat-obat golongan diuretik yang lain. Nah, kemudian yang berikutnya saya akan menyampaikan tentang vasodilators ya atau vasodilator. Nah, dalam konteks ini, vasodilator adalah membantu melebarkan pembuluh darah. Ini akan mengurangi tekanan darah dan memudahkan jantung memompa darah. Oke, sehingga pada saat seseorang mengalami gagal jantung, jantung tidak memompa dengan baik, ya, ini bisa membuka pembuluh darah yang menyempit. Itu hal yang penting di situ. Sehingga peran dari vasodilator adalah sangat penting sekali dalam konteks ini. Nah, dalam hal ini ya vasodilator mengurangi ya seberapa keras jantung ya perlu bekerja kan. Nah, ini dapat membantu mencegah darah menumpuk di jantung dan paru-paru pada penderita gagal jantung. Nah, contoh obat vasodilator ini misalkan golongan hidralasin ya, hidralasin itu sendiri dan golongan nitrat. Nah, golongan nitrat contohnya adalah isosorbit dinitrat, isosorbit mononitrat, dan nitrogliserin. Nah, tadi sudah saya singgung tentang hidralasin. Jadi hidralasin mempunyai aksi mengikat dan mengaktifasi saluran kalium, pada otot polos pembuluh darah di sini. Hasilnya adalah apa? Aliran keluar kalium dan hiperpolarisasi. Nah, ini bisa mencegah aktivasi dan konstriksi otot polos yang dipengaruhi atau dimediasi oleh kalsium yang mengakibatkan efek vasodilatasi. Namun, vasodilatasi yang diinduksi ini memicu barorefleks yang bisa mengakibatkan takikardia dan vasokonstriksi dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, hidralasin bukanlah kandidat yang relatif direkomendasi untuk mengendalikan hipertensi. Seringkali diberikan bersamaan dengan beta blocker untuk mengurangi efek barorefleks tersebut. Hidralasin membutuhkan endotelium untuk menyediakan NO nitrit oksida, sehingga hanya memberikan efek NO secara in vivo dengan endotelium yang berfungsi. Obat ini tidak akan bekerja untuk vasodilatasi secara in vitro ya dalam pembuluh darah yang terisolasi. Nah, ini catatan-catatan ya penelitian dari obat hidralasin. Saya kira demikian, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat ya pada hadirin sekalian yang menyaksikan video atau kuliah ini. Ya, saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Sampai ketemu.